Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Biren yang dikenal sebagai Kota Juang tidak hanya menyimpan sejarah panjang tentang perjuangan rakyat Aceh dan juga kemerdekaan Indonesia secara menyeluruh. Akan tetapi lebih dari itu, Biren juga memiliki potensi di berbagai bidang seperti pertanian, pendidikan, ekonomi, dan budaya. Di sisi lain masih ada beberapa tantangan yang masih menjadi tugas bersama dan harus kita selesaikan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan juga menjaga identitas budaya. Dari tahun ke tahun, Biren terus berkembang menjadi daerah yang maju di berbagai sektor, tidak hanya berfokus pada nilai sejarah di masa lalu. Dan hari ini adalah momen yang tepat untuk kita merefleksikan kembali seperti apa sebenarnya masa depan Biren. Dan kita juga perlu untuk menimbang kembali potensi apa yang dimiliki, tantangan-tantangan yang harus diselesaikan, dan juga kebijakan-kebijakan apa yang perlu diambil supaya masyarakat bisa langsung merasakan manfaat dari kebijakan-kebijakan tersebut. Dan untuk membahas hal ini, kita akan membahasnya dalam tema Membangun Masa Depan Biren dalam program kita Aspirasi Publik. Bersama saya Ramli Malika yang akan membimbing jalannya dialog kita selama 60 menit ke depan. Bersama dengan dua orang narasumber kita yang sudah berhadir bersama kita pada hari ini, yaitu Bupati Kabupaten Biren, Bapak Haji Muklis ST. Assalamualaikum Pak Bupati. Salam. Bagaimana keadaannya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan juga pengamat kebijakan publik, Bapak Dr. Insinyur Romai Nur Ismi, MT IPM ASEAN Engineering. Assalamualaikum Pak Romi. Waalaikumsalam. Bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, pemirsa, kita akan membahas bagaimana masa depan Biren sebagai sebuah daerah otonom, dan kita akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Bupati. Pak Muklis, sebagai Bupati Kabupaten Biren, bagaimana Bapak sendiri melihat potensi-potensi ataupun daya tarik utama yang dimiliki Kabupaten Biren itu kira-kira seperti apa, Pak? Ya. Biren kalau kita lihat ini, kita kan letaknya sangat strategis, ya, di persimpangan tiga emas ini kalau kita bilang. Jadi artinya kalau kita lihat dari sejarah, kalau Biren ini seharusnya bisa dijadikan pusat kota provinsi seharusnya, ya. Betul kan? Kalau kita gali di sejarah ini, karena sejarah Soekarno dulu kan, beliau semua dengan pasukannya, tim-timnya sempat di Biren, malah di sini di tempat kita ini beliau punya kamar di sini. Ini di sini mengendalikan pemerintah sementara, dan juga bersama dengan Radio Rimba Raya. Ini sangat penting kalau kita melihat ke belakang sejarah kita Biren, ya. Jadi dan juga para petinggi-petinggi Republik Indonesia saat itu dan juga petinggi Aceh berkumpul di Biren ini. Jadi kalau kita bercerita ke belakang ini, kita cikal bakal seharusnya bisa dijadikan pusat kota provinsi, ya. Dan juga semua dekat kita. Nah, kita pas di tengah kalau kita lihat ini, ya. Di tengah Takengon bisa kemari, Bina Maria, Aceh Utara, Kota Lok Semawe, PD Jaya. Kita pada posisi yang sangat bagus, sangat strategis. Dan juga kalau berbicara menyangkut dengan dengan perdagangan, ya, Biren juga sangat cocok karena di sini masyarakatnya, kalau kita lihat kenapa Biren terus hari ini berkembang, ya, di segi perdagangan, ya, kita sangat-sangat baik peluang. Dan juga masyarakat Biren ini masyarakat pekerja. Ini pemerintah tinggal mendorong, ya, memberi fasilitas-fasilitas, nah, untuk untuk mempermudah mereka baik izin dan lain-lain. Mereka bekerja sendiri, ya. Jadi artinya kalau untuk kita kembangkan ke depan, memang kita posisi Biren hari ini, ya, kita daerah pertanian, ya, daerah juga daerah laut juga kita bagus, dan juga perdagangan, ya. Ya, ini semua bisa. Dan alhamdulillah kalau di pertanian, sawah kita sangat luas, mencapai kalau nggak salah saya itu sampai 17.000, hampir 17.000 hektar.
dan bisa menjadi lumbung pangan kita ya. Ini Biren. Dan juga di segi alamnya, irigasinya, sungainya sangat mendukung untuk lahan pertanian. Nah, Baik, berarti memang banyak sekali potensi-potensi yang ada di Biren ya Pak. Selain posisinya, juga tadi Bapak juga menyebutkan pertanian dan lain-lain. Nah, kalau ke Pak Romi sendiri nih Pak, menurut Bapak sendiri, selain beberapa potensi dan daya tarik yang sudah disebutkan oleh Pak Muklis tadi, apalagi Pak kira-kira yang menjadi daya tarik yang ada di Biren? Mungkin dari segi pariwisatanya, ataukah ikon yang menonjol di Biren Pak? Mungkin bisa Iya. diceritakan. Ya, terima kasih nih. Kalau saya lihat memang saya sepakat dengan Pak Bupati. Memang Biren memang punya potensi yang luar biasa. Sebenarnya kalau kita ingin melihat, mungkin banyak daerah yang ingin punya letak geografis seperti Biren. Karena di sini seperti yang Pak Bupati katakan tadi, kita berada di persimpangan semacam segitiga emas yang semua kabupaten mengarah kemari. Kita punya Pidi Jaya, kita punya Benar Meriah, dan Takengon, Aceh Utara, dan juga Losmawe. Jadi dengan posisi geografi yang seperti itu, sebenarnya kita tuh bisa, mimpi kita semua mungkin Biren akan bisa menjadi pusat perdagangan yang pertama, pusat pendidikan, aktivitas ekonomi yang baik. Ya, dan juga di Biren juga sekarang sudah menggeliat tentang pariwisata ya gitu Pak Bupati ya. Jadi ada pariwisata juga sudah mulai berkembang di sana. Dan yang paling penting sebenarnya untuk menjadikan potensi kita menjadi luar biasa, artinya kita harus membuat daya tarik seperti yang dikatakan tadi. Jadi kita harus berikan sebuah daya tarik yang luar biasa bagi masyarakat, bagi seluruh kabupaten yang ada di sekitar kita untuk memang terus bisa berkolaborasi dengan Biren dan menjadi sebuah pusat perdagangan atau aktivitas ekonomi. Dan untuk itu memang perlu banyak tantangan yang ada. Dan itu mungkin nanti bisa kita coba jajaki lagi, dan memang saya rasa Biren merupakan potensi yang luar biasa untuk bisa berkembang yang baik di kemudian hari, mungkin di bawah kepemimpinan Pak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Demikian. Oke, berarti memang banyak sekali potensi Biren, ini tinggal pengembangannya aja ya Pak, supaya nanti memang bisa menjadi Biren yang benar-benar gemilang dan bisa menjadi pusat kota selain Banda Aceh tentunya. Nah, kita ke Pak Muklis lagi Pak. Jadi kan tadi memang Bapak sudah menyebutkan sejarah Panjang Biren, budaya semua yang dimiliki oleh Biren. Untuk saat ini sendiri Pak, kira-kira yang menjadi fokus utama pemerintah itu sekarang sedang ada di bidang apa Pak? saya baru 6 bulan nih menjadi bupati, ya. Jadi saya lihat kita harus bekerja keras ini. Artinya yang pertama sekali, karena saya selaku bupati, menggerakkan roda pemerintahan dulu supaya semua bisa jalan, ya. Nah, dan kami sekarang ini lagi bekerja keras untuk menata kembali dan juga melakukan transformasi menyangkut dengan tata kelola pemerintahan. Dan mudah-mudahan ke depan ini pemerintah Biren sehat dan lebih bersih, dan juga yang tujuannya apa? Untuk kemajuan masyarakat kita di Biren. Di sini langkah-langkah yang sudah kita ambil ini memang dengan waktu yang sangat singkat, itu 6 bulan ini, alhamdulillah sudah banyak ya kita bilang yang sudah kita hadirkan di sini ya. Dan juga hari ini kita sama-sama kita ketahui menyangkut dengan tata kelola pemerintah yang tujuan kita untuk salah satu meningkat PAD Biren. Kenapa itu yang kita kejar dari awal? Karena persoalan ini kita mungkin seluruh Indonesia ya, seluruh kabupaten yang ada di Indonesia juga bermasalah dengan anggaran hari ini. Kita sama-sama tahu terjadi penghematan efisiensi oleh pusat, dan juga ini bermasalah menurut saya terhadap keuangan daerah, dan ini kita nggak bisa tinggal diam kalau menurut saya. Kita harus bekerja, salah satunya untuk meningkatkan PAD. Kalau PAD-nya kita terus seperti ini ke depan ya kami khawatir ya, apalagi yang kita tahu bahwa OSUS kita juga akan berakhir. Ini juga akan mempengaruhi ya, akan mempengaruhi keuangan daerah, karena selama ini hampir seluruh kabupaten yang ada di Aceh ini kita sangat ketergantungan ke pusat, ya, ke dana OSUS, dana alokasi DAK itu juga sangat berpengaruh. Kemarin Biren sempat terjadi efisiensi sampai 54 miliar ini untuk posisi dana di infrastruktur ya. Padahal kita tahu infrastruktur itu sangat penting, apalagi kami
di Biren ini banyak yang masih belum sempurna di apa namanya, di bagian transportasi, yaitu lalu lintas, jalan belum sempurna, juga di jalan usaha tani untuk masyarakat, jalan berkebun juga masih banyak yang harus kita benahi. Ketika anggaran ini terpotong kemarin, kelimpungan ya, kita pemerintah Biren termasuk kelimpungan, dan ini langkah yang harus kami ambil hari ini juga, apa namanya, yang sudah kita lakukan sekarang, yaitu pembenahan aset. Karena yang tujuan aset ini nantinya juga akan membantu untuk peningkatan PAD kita. Dan di samping itu juga pengaturan di bagian sumber PAD, termasuk di sampah dan lain-lain, ini cukup banyak nih. Karena kita sumber itu salah satunya seperti galiansi dan lain-lain, ini sangat mendukung PAD kita. Yang hari ini bukan sebenarnya bukan tidak ada PAD, ada, tapi kita PAD ini menurut saya ya, akibat ini tata kelola sistem pemerintah yang belum sempurna, sehingga mempengaruhi terjadi kebocoran yang sangat besar di lapangan. Sehingga PAD sumbernya sangat jelas, ada potensi banyak, tetapi kita tidak bisa berharap banyak di situ karena banyak kebocoran-kebocoran yang sistemnya kurang sempurna itu. Berarti memang kalau untuk saat ini memang fokus pemerintah, karena memang baru 6 bulan menjabat ya Pak Mukis, berarti fokusnya menjaga internal pemerintahan agar stabil dulu, dan juga permasalahan-permasalahan seperti dana otsus dan PAD tadi. Nah, kita ke Pak Romi nih, Pak. Kalau misalnya Pak Romi melihat kemungkinan dengan berbagai hal-hal yang terjadi belakangan ini terkait efisiensi, juga dana otsus yang sebentar lagi akan berakhir, masih positifkah kita membangun masa depan Biren yang gemilang dengan berbagai permasalahan ini, Pak? Bagaimana Pak Romi sendiri melihatnya? Ya, kalau saya pikir ini sebenarnya tantangan. Kalau bagi saya lihat sebuah tantangan. Tantangan seperti apa? Di sini berarti kita betul-betul mungkin kerja keras Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati untuk melihat bagaimana cara mengatur strategi dan penyelenggaraannya seperti apa, sampai bisa menghasilkan sebuah output yang seperti apa, kan? Sehingga bisa teratasi dengan adanya efisiensi, kan? Karena efisiensi ini, dengan efisiensi otomatis kan istilahnya macam kita tuh harus betul-betul mengatur kembali strateginya seperti apa, kolaborasinya seperti apa. Jadi betul-betul harus terukur, kan? Cuma saya yakin sekali bahwa Bupati pasti udah lebih paham tentang hal itu, bagaimana terukur. Sampai karena ini kalau kita dalam masa efisiensi seperti ini, kalau tidak terukur pasti fatal, kan? Fatal seperti apa? Tidak tercapainya sebuah output yang memang diinginkan. Nah, jadi seperti itu. Saya pikir memang ini sebuah tantangan, ya. Jadi betul-betul harus ada kolaborasi dari semua dinas, sinergi semua dinas, diperhatikan kembali, tidak boleh ada yang tumpang tindih, ya. Mungkin banyak sekali yang saya lihat mungkin dilihat kembali tupoksi daripada masing-masing dinas, kan, supaya benar-benar bekerja pada jalur yang sebenarnya, tidak saling tumpang tindih antar satu kepentingan yang lain. Saya rasa demikian. Baik, berarti memang harus diperjelas lagi rincian dan juga segalanya memang harus terukur ya Pak, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Nah, Pak Mulke sendiri, ketika kita berbicara Biren dengan sejarah Kota Juangnya yang tadi juga sudah sempat disebutkan Pak, identitas Kota Juang itu Pak, untuk saat ini di masyarakat sendiri bagaimana Pak identitas dengan berbagai sejarah budaya yang ada di Biren? Bagaimana Bapak melihat masyarakat Biren saat ini? Memang kalau kita mau besar, kita tidak boleh melupakan sejarah. Ya, Biren sebenarnya seperti yang di awal saya ceritakan tadi, itu tahun 48 Bung Karno mengendalikan pemerintah termasuk sini. Ya. Malah waktu itu di agresi Belanda yang kedua, hampir seluruh Indonesia ini dikuasai oleh Belanda, sehingga Aceh atau Biren ini dipusatkan di sini, ya, dengan adanya radio Rimba Raya, ya, yang disiarkan seluruh Republik Indonesia, yang bahwa Indonesia masih ada. Itu jadi tonggak sejarah ini mengingat kita bagaimana pengorbanan kerja keras, ya, saudara-saudara kita waktu itu untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi makanya saya bilang tadi, termasuk Daud Bre di situ, di sini kemarin waktu itu, termasuk Komandemen 10 ya, ya pimpinan
Kolonel Hussein Yusuf waktu itu juga bergerak ke Medan area, sehingga disinilah mencanangkan terjadi peperangan di Medan area. Jadi artinya semua tokoh-tokoh hebat waktu itu, tokoh-tokoh nasional, di sini memikirkan bagaimana Indonesia itu harus merdeka total ya. Itu saya pikir, makanya dari awal saya bilang, kalau kita lihat sejarah, Biren ini sangat cocok untuk menjadi pusat kota Aceh ya. Karena semua juga di sini semua lini, semua daerah secara geografis juga sangat mendukung itu ya. Namun kita hari ini kan nggak mungkin terlalu panjang menceritakan kepentingan ini, jadi bertolak belakang dengan ini. Tapi ini kan kita melihat sejarah nih. Kalau kita lihat sejarah itu dia, ya kan? Artinya, dan juga perlu kita tahu, pendidikan yang paling pertama di Aceh adalah di Matang, di Biren sendiri. Itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Ya, jauh sebelum Indonesia merdeka sudah ada Al-Muslim dulu di sini ya, yang sekarang berkembang terus. Nah, ini dosennya. Jadi artinya ini juga merupakan pusat pendidikan kita. Makanya kalau hari ini kita tahu di mana-mana ada orang Matang, ada orang Biren, itulah memang mau ke Aceh Utara kan, mau ke pantai barat sana, kok ada orang Matang, orang Biren yang menjadi guru di sana, menjadi pegawai. Inilah memang kondisi awalnya ya. Jadi kalau budaya, memang saya kebetulan bukan salah satu pimpinan Dewan Kesenian Bu ya. Dewan Kesenian Aceh, Kabupaten Biren ya, selama ini terus kami galakkan ini masalah budaya, dan juga setiap ada event penting Biren ya, selalu kita titipkan event menyangkut dengan budaya. Dan yang hari ini lagi terus kita tahu acara ulang tahun Biren, nah, kami membuat festival Rapai. Artinya kebudayaan lama ini ya, kebudayaan kita yang sudah mulai terkikis oleh kemajuan teknologi sekarang, itu harus bisa kita pertahankan Ibu ya. Dan pernah di sini kita buat 2 tahun yang lalu festival Rapai internasional. Kita libatkan beberapa negara di sini ya. Dan alhamdulillah sangat sukses. Dan saya selaku pegiat seni termasuk ya, pegiat budaya. Ini memang insya Allah Biren terus kita jaga menyangkut dengan budaya. Ya, begitu saja. Berarti identitas itu memang masih terus dijaga dan berusaha diperkenalkan ke masyarakat terus ya Pak, oleh pemerintah. Iya. Nah, pemirsa, kita masih akan terus membahas bagaimana Biren dan masa depannya. Tapi setelah jeda yang berikut, tetaplah bersama kami dalam program Aspirasi Publik. Pengertian si passion ini sendiri kan memang sesuatu yang lebih dalam. Hai Sobat Cang Panah, mau ikutan obrolan seru bareng host-host kece yang cantik-cantik? Kira-kira ngobrolin apa sih mereka? Nah, nonton aja setiap hari Rabu jam 3 sore di TVRI Aceh. Itu memang pakai produk yang harganya 20 juta. Itu kayaknya di muka kita jadi juga kayak gitu. Entah itu pekerjaan yang dari passion kita, kalau misalnya itu hilang atau nggak kita lakukan, kita kayak ada rasa kecarian, kehilangan. Misal kalau udah lama siaran, bisa siaran deh, kayak gitu ya. Tentang dunia perguruan tinggi dengan menghadirkan narasumber yang pastinya berkompeten. Universitas Syah Kuala mencoba menawarkan program studi yang berkualitas, yang bertaraf internasional, modern, profesional. Jadi ketika tenaga perusahaan itu hadir, ketika meminta tenaga kerja lokal itu tersedia. PTN yang banyak di Aceh, artinya kan memberi ruang buat anak-anak. Yang kita tampilkan kepada para mahasiswa itu adalah akhlak dan suri tauladan. Ini kan lahan gambut, lahan gambut ya. Jadi bagaimana pertanian di lahan gambut itu bisa ada temuan-temuan baru gitu. Pemirsa, masih bersama kami dalam Aspirasi Publik dan kita masih akan melanjutkan perbincangan kita dengan tema membangun masa depan Biren bersama dengan 2 orang narasumber kita, yaitu Bupati Kabupaten Biren dan juga Pak Romi selaku pengamat kebijakan publik. Nah, mungkin kita ke Pak Bupati terlebih dahulu. Mungkin tadi memang sudah sempat disebutkan sedikit tadi Pak di awal bahwasanya terkait dengan kebijakan dari Menku yang
memotong dana transfer ke daerah, Pak. Bagaimana tanggapannya terkait ini? Ya, ini menyangkut dengan transfer uang pusat ke daerah. Ini semua daerah juga hari ini menolak sebenarnya, ya, menolak karena kita tahu ini kita masih sangat berketergantungan terhadap anggaran pusat ini, termasuk BIRN. Memang saya punya tekad hari ini menggerakkan di bidang peningkatan PAD yang satu-satunya saya cerita tadi. Yang tujuannya apa? Saya ingin kita harus bebas dari ketergantungan. Kita harus merdeka dari ketergantungan maksudnya. Artinya apa? Kita BIRN hari ini ada Indonesia ada tiga provinsi yang mendapatkan dana alokasi khusus ya. OSUS ya, dana OSUS, salah satu kita Aceh, kemudian Yogyakarta dan Papua kalau nggak salah saya. Dan Papua hari ini sudah dilanjut lagi, ya. Ini Aceh, Aceh 2027 secara keputusan dan undang-undang kita berakhir itu, ya OSUS. Hari ini BIRN mendapat OSUS walaupun 1%, lebih kurang. Tiap tahunnya memang terus turun ya. Tapi tahun ini, tahun 2026, depan ini, kita di 40 miliar. Ini. Kalau dulu kita sampai 80 miliar, ya, terus turun memang. Tapi kita sangat berguna, walaupun itu 40 miliar itu. Sangat berguna hari ini. Kenapa sangat berguna? Bukan dana OSUS saja, termasuk dana alokasi khusus DAK, dana OSUS ini. Transfer dari pemerintah pusat DAU penting di kita, ya, karena kita PAD kita sangat rendah. Jadi untuk membangun daerah, untuk membangun fasilitas umum demi kemajuan kesejahteraan masyarakat kita di BIRN, ini sangat kita butuhkan anggaran seperti itu. Dan memang sedih kita kalau kita lihat kemarin di saat pemotongan anggaran kita sampai 54 miliar terpotong di bagian infrastruktur, banyak fasilitas umum tidak bisa kita laksanakan, termasuk di jalur transportasi. Kita bilang tadi jalan sudah mulai berlobang, ya. Ini tidak bisa kita kerjakan ini. Dan juga lanjutan jalan-jalan yang sudah kita tinggalkan tahun lalu mau kita sambung lagi juga tidak bisa kita laksanakan. Dan juga banyak jalan-jalan usaha tani ke arah kebun segala macam. Ini juga butuh dana untuk kita laksanakan. Dan kita paham ini semua. Dengan kondisi ini, ya sasarannya bupati nanti di ujungnya. Kenapa bupati? Ini biasanya kita, masyarakat kita kan, Mas Cakap kita bilang, tidak bisa kita salahkan masyarakat. Mungkin pengetahuannya dia tidak masih dangkal terhadap dana dari pemerintah, dana anggaran BIRN juga dari dana kabupaten, ya. Artinya ketika mereka butuh jalannya kita bangun yang diharapkan irigasinya harus bagus, ya. Sementara kita anggaran tidak ada. Kita kan ada beberapa musim yang kita miliki ini. Biasanya di bulan 12 karena intensitas hujan sangat tinggi, ya, jalan lebih banyak muncul lubang. Baik jalan hot mix atau yang bukan hot mix, ya, apalagi yang bukan hot mix. Ya. Artinya biasa masyarakat kita itu ketika dia melampiaskan emosi, dia akan nanam padi biasanya di tengah jalan. Pernah lihat kan? Nanam pohon pisang kan? Ini kan sasaran bupati lagi kan? Nah, ini yang di pemikiran kami. Makanya kami BIRN bertekad ini. Bagaimana PAD kami harus betul-betul meningkat. Nah, apapun alasan, ya, kita harapkan kepada SOPD, ya, SKPK harus bekerja keras, ya, untuk bisa tercapai. Dan saya yakin kalau BIRN ini menyangkut dengan pemasukan PAD, kalau memang kita betul-betul kerja keras semua, saya pikir jauh melampaui dari hari ini. Ya, artinya apa? Hari ini sumber kita sangat jelas memang, seperti yang saya cerita tadi. Yang jadi persoalan kita belum tertib secara administrasi aja, Ibu. Kita masih menggunakan sangat manual, ya. Ketika kita lihat daerah-daerah lain, ya, mereka sudah menggunakan sistem online dan lain-lain, sistem digital.
kita masih pengutipan iuran, pajak dan lain-lain untuk menghasilkan PAD, masih kita masukkan dalam plastik hitam ya. Akhirnya plastik hitam juga ada bocor-bocor Ibu ya. Jadi pihak jatuh di jalan itu. Jadi nggak maksimal sampai ke kas daerah. Ini yang jadi persoalan kita. Jadi insya Allah ke depan. Ya, ini akan kita upayakan dengan sistem yang ketat sehingga PAD kita terus meningkat. Ini juga yang tujuan kita apa? Nah, ketika anggaran pusat terjadi pemotongan efisiensi, alhamdulillah kita bisa mempertahankan diri dengan kekuatan PAD kita yang bagus. Ini kepingin saya nih, kepingin Bupati. Ya, saya rasa daerah lain juga begitu. Pasti mereka akan memaksimalkan PAD-nya. Jadi makanya langkah awal saya Bupati Biren ini itu salah satu program khusus saya. Di samping kita membangun hari ini rumah-rumah layak huni untuk masyarakat miskin, malah saya sendiri dana yang diperuntukkan untuk pembelian mobil pribadi Bupati dan Wakil Bupati saya alihkan untuk membangun rumah kaum miskin Ibu. Jadi ini yang kami lakukan hari ini. Jadi kita masih banyak, hampir 5.000 masih rumah-rumah yang tidak layak yang harus kita bangun Ibu ke depan. Makanya kami sangat prihatin dan mudah-mudahan pemerintah pusat juga ya dengan kondisi ini mudah-mudahan tidak dipangkas ya anggaran yang akan ditransfer ke daerah. Ini kita harapkan semua itu. Baik, berarti memang salah satu cara untuk menghadapi hal tersebut dengan meningkatkan PAD. Pasti itu, nggak ada cerita lain. Itu sendiri. Kita di sini nggak ada usaha lain Ibu. Mungkin beda di kota-kota besar kayak Medan kita, ya, tetangga kita. Mereka punya industri, ya, punya industri, punya pabrik segala macam. Di kita Aceh apalagi Biren ini, sangat ketergantungan dengan anggaran itu Ibu. Transfer Sangat ke dana transport itu. Ya, makanya salah satunya kita harus punya misi lain. Bagaimana caranya untuk meningkatkan keuangan daerah ya. PAD kita harus betul kuat ya, sehingga kita tidak gemetar ketika kita dengar ini dipangkas, ini kita nggak kelimpungan. Nah, kita sudah siap dengan tantangan itu. Ini yang akan kami lakukan. Baik Pak Mukhlis, selalu ke Pak Romi Pak, dari sudut pandang Bapak sebagai seorang pengamat kebijakan publik, bagaimana dan apa saja tantangan terbesar dalam membangun perekonomian yang ada di Biren ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi saya coba melihat daripada tanggapan Pak Bupati tadi tentang PAD. Itu memang menarik sekali sebenarnya. Dan sebenarnya kalau kita pikir pemerintah terus memberikan tantangan kepada kita semua, kan? Kalau kita lihat dari segi banyak pemerintah tuh mau lagi memicu kita untuk membuat kemandirian di dalam pemerintahan atau di dalam bidang pendidikan. Ini semua lagi digenjot untuk bisa mencoba untuk mandiri. Kan, baik di universitas ataupun di pemerintahan. Itu sebenarnya sebuah tantangan untuk kita memicu kita untuk melihat kembali apa? Balik ke strategi tadi lagi, kan? Berarti di sini mungkin Pak Bupati dengan jajarannya bisa lebih melihat lagi, mengkoreksi kembali, mengevaluasi sebenarnya PAD kita apa? Sebenarnya unsur-unsur yang bisa dimasukkan ke dalam PAD itu apa-apa saja, dan bagaimana apa saja kegiatan-kegiatan di dalam pemerintahannya, di dalam kegiatan di Biren yang bisa merupakan unsur-unsur daripada PAD. Karena seperti saya pikir sebenarnya banyak. Cuma mungkin kemarin karena adanya outsource, karena adanya dana yang dikucurkan, mungkin agak sedikit tidak kita fokuskan ke arah apa saja poin bisa jadi PAD. Tapi dengan seperti ini sekarang PAD dipotong, anggaran dipotong, akhirnya mungkin apa? Tergeraklah kan Pak Bupati untuk melihat dan jajaran semua, ayo kita kerja keras, kita harus mandiri, kita harus cross check kembali apa saja bagian-bagian bisa jadikan PAD. Kan sebenarnya banyak. Sampai saya pikir seperti yang kemarin heboh kemarin kita bilang dengan yang ada pengutipan di iuran lainnya. Itu sebenarnya bisa jadi PAD, tapi terkadang karena sangat menentukan itu tidak ada saling duduk ya, mungkin Pak ya, antara saling duduk antara dinas untuk pengambilan keputusan yang kebijakan seperti apa. Mungkin akan terjadi kisruh juga, ya. Makanya di sini mungkin harus duduk semuanya, koreksi kembali. Dan yang paling penting seperti tadi, Pak Bupati ada katakan tadi bahwa kita masih manual dan lain-lainnya. Sebenarnya yang paling penting kita juga harus mengkoreksi kembali pelayanan publik kita seperti apa. Kita bisa mengambilkan misalnya seperti iuran, pajak atau apa,
tapi mudah tidak mereka dalam melakukan pembayarannya, kan? Seperti tadi ada kata Bupati, mungkin kita adanya bentuk yang mungkin bisa online atau apa, itu cara mempermudah orang dalam membuat pembayaran sebuah iuran untuk meningkatkan PAD. Tapi selama ini kita bisa koreksi, kenapa kita PAD itu susah didapatkan? Mungkin salah satunya juga di pelayanan publiknya mungkin gitu Pak ya, kan? Jadi kita terasa ingin membayar, ingin memberikan kontribusi untuk pemerintah, tapi susah, kan? Dan yang satu lagi mungkin yang paling penting daripada tadi strategi pelayanan publik dan juga transparansi, ya. Itu kita sekarang ada di zaman transparansi. Jadi kita harus betul-betul kita tahu pemerintah apa, masyarakat harus tahu dan harus jelas. Dan ada saya baca di webnya Kabupaten Biren. Saya rasa di Biren sudah mulai transparansi banyak, karena di situ ada web yang merupakan semua informasi publik. Itu ada web, ada bagiannya yang memang dipublikasikan. Saya pikir itu suatu langkah bagus dari Biren untuk bisa apa? Untuk bisa mendorong masyarakat, yang bisa mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap pembangunan Biren. Jadi ada 3 langkah: strategi, evaluasi, pelayanan publik harus dilihat kembali, dan juga penyelenggaraan transparansi. Saya pikir seperti itu. Ini saya sambung sedikit. Jadi jangan nanti menjadi sebuah polemik ya Bu ya. Jadi menyangkut dengan kita kepingin pemerintah Biren ya untuk tidak lagi, bukan dalam arti kata merdeka itu kita harus pisah. Kita merdeka itu yang maksud kita ini mandiri kita dari ketergantungan. Artinya apa? Dengan kita punya dana PAD kita cukup ya, seperti kota-kota besar contoh ini Yogyakarta ini, dia dana OSUS itu tidak terlalu memikirkan bahwa ada atau nggak ada. Tapi ketika kita mau berakhir, dari sekarang kita udah ketakutan. Kenapa? Karena itu sumber-sumber utama kita. Tapi daerah-daerah yang sudah bagus PAD-nya, dia nggak perlu kali itu. Ini yang kita masukkan. Tapi seandainya kita nanti Biren ya ke depannya bisa bebas dari ketergantungan ini, artinya PAD kita bagus, pun terjadi permasalahan anggaran di pusat, baik di Pangkas dan lain-lain, kita insya Allah bisa membangun daerah kita sendiri dengan dana kita sendiri yang ada di daerah. Ini yang perlu, jangan nanti salah mindset, salah pemahaman sehingga seolah-olah kita harus merdeka kan. Ini kata kutip, jangan salah-salah berpikir ya. Yang maksud kita itu. Jadi untuk mencapai itu Ibu, memang tidak semudah kita balik telapak tangan. Kita banyak harus kita lakukan perbaikan regulasi. Ya, kita harus mengubah kanun, harus mengubah aturan. Dan ini insya Allah kami lagi terus menggodok ini. Ya, terus menggodok. Kalau saya cerita, saya siang malam bekerja. Nggak ada libur bagi saya sama ini. Betul saya bilang, Ibu. Jadi saya pikir apa yang bisa saya lakukan untuk kemajuan Biren demi kesejahteraan masyarakat kita ini, saya terus melakukan. Karena itu dari awal niat saya itu memang. Ya, saya nggak memikir lain-lain. Yang penting Biren ini bagaimana harus maju, masyarakat harus sejahtera. Itu memang target saya. Jadi apapun ada celah yang bisa membantu, bisa menguntungkan Biren, saya akan lakukan itu. Baik, Pak. Lalu terkait dengan kemandirian dan PAD tadi Pak, kita tahu usaha mikro kecil menengah atau UMKM Pak. Nah untuk UMKM di Biren sendiri bagaimana Pak pengaruhnya terhadap PAD, sejauh apa perkembangannya, dan program apa yang mungkin kira-kira sedang disiapkan atau sudah dijalankan pemerintah untuk membantu UMKM Pak? Ya, kan boleh kita lihat hari ini ya, menyangkut dengan apa namanya kemudahan-kemudahan yang kita berikan kepada pengusaha kecil ya, UMKM. Ya, kita tidak memberatkan, tidak terlalu memberatkan mereka dengan apa namanya, dengan kutipan-kutipan. Ya, ini juga salah satu membantu mereka, mempermudah mereka melakukan usaha di sini. Artinya apa? Ini merupakan tugas kita pemerintah untuk membantu masyarakat kecil dalam berusaha. Berarti memang sudah ada regulasi yang semakin memudahkan UMKM iya, untuk kita membuka akan usaha. lakukan. Dan semua yang selama ini mungkin ya
birokrasi yang terlalu panjang. Saya ingin kita potong birokrasi seperti itu. Nah, lalu ke Pak Romi nih Pak, tadi kita memang sudah sempat berbicara sedikit tentang posisi strategis Biren yang memang seharusnya menjadi pusat perdagangan, dan tadi juga sudah sempat kita bahas bersama Pak Muklis tentang kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada para pelaku UMKM. Nah, kalau Pak Romi sendiri melihat bagaimana perkembangan perekonomian yang ada di Biren dari tahun ke tahun, dan juga khususnya UMKM sendiri, dan mungkin kira-kira apa yang masih perlu dibenahi supaya benar-benar posisi strategis Biren ini tuh bisa tercapai sebagai untuk menjadi pusat perdagangan yang ada di Aceh, Pak. Ya, itu sebenarnya UMKM itu suatu hal yang menarik di situ. Karena apa? Bagi pengembangan perekonomian masyarakat, itu hal yang paling pertama yang harus ditingkatkan adalah UMKM. Dan karena disitulah sumber daripada perekonomian masyarakat akan bangun, masyarakat yang lebih berinovasi, lebih semangat. Jadi saya rasa tidak salah kalau kita ikut melihat daripada daerah-daerah yang lain. Bagaimana cara kita mengembangkan UMKM? Kalau saya lihat ada daerah, misalnya di daerah Losmawe itu, di sana punya Ahad hari Minggu, itu memang seluruh UMKM, pemerintah menyediakan tempat untuk UMKM. Ya, untuk UMKM itu berjualan apa saja. Jadi saya pikir itu jadi suatu hal yang menarik. Ya, untuk apa? Jadi setiap minggu itu pemerintah juga mendapatkan PAD dari situ, kan, daripada semua yang dipasangkan di situ. Dan masyarakat juga mulai melihat bahwa mereka punya satu wadah, punya suatu sarana untuk bisa mempromosikan, menjual segala yang mereka bisa hasilkan di situ, kan? Ya, baik hal makanan, kan, dan lainnya. Dan supaya juga bisa melihat daripada membangkitkan itu kembali. Kita kan berada nih, tadi juga kakak ada bilang tentang kita pusat strategis, ada 3 UMKM kita, supaya lebih menarik daerah lain juga untuk ikut bekerja sama dengan Biren. Bebas aja. Di situ juga mungkin ada UMKM yang juga bisa menjual, ada stand-stand yang menjual juga makanan-makanan khas-khas daripada mungkin Benar Meriah, atau apa yang juga dari PD Jaya, dari Aceh Utara. Jadi begitu mereka datang ke Biren, yang dalam bayangan mereka itu seperti ini. Di Biren kita bisa melihat juga makanan yang khas dari Benar Meriah, atau khas dari Aceh Utara, atau khas dari Pidijaya. Jadi itu akan membuat akhirnya semuanya akan bertumpuk di Biren, kan? Nah, itu juga untuk membagikan semua nuansa yang UMKM yang ada. Saya rasa seperti itu. Jadi poin yang paling bawah UMKM harus memang ditingkatkan dengan strategi dan dorongan dari pemerintah untuk adanya wadah dan sarana bagi masyarakat untuk UMKM untuk bisa berkembang. Saya rasa itu. Berarti memang itu salah satu ide tadi mungkin Pak ya, mungkin bisa diterapkan nanti di Biren. Nah Pak, kalau kita berbicara mengenai potensi ekonomi di Biren, tadi memang kembali lagi kita memang sudah sempat menyebutkan juga tentang potensi di pertaniannya, salah satu lumbung beras yang ada di Aceh. Nah untuk saat ini Pak, dari pemerintah Kabupaten Biren sendiri bagaimana untuk terus mendorong kemajuan dan kesejahteraan petani, dan juga untuk tentunya di ketahanan pangan Pak, yang memang sedang difokuskan oleh Presiden Prabowo Subianto, Pak. Ya, salah satunya kalau bercerita pertanian, memang Biren ini kalau menyangkut dengan luasnya sawah yang menjadikan ini lumbung padi di Biren, dan dengan kondisi irigasi hari ini sangat bagus, dan saya yakin Biren tidak bermasalah dengan masalah ketahanan pangan. Ya, jadi kita Biren ini bisa menghasilkan gabah per tahun sekitar 150 ton lebih ini, Biren. Ya, dengan luas area yang mencapai hampir 17.000 ya. Belum lagi yang ada rencana cetak sawah baru kan. Ya, jadi selama ini kita menyangkut dengan permasalahan ketahanan pangan Biren ini, insya Allah ya belum ada masalah. Dan juga di bagian perkebunan kita lihat gerakan-gerakan masyarakat kita ini akibat bagusnya harga produksi, harga pembelian CPO kelapa sawit. Hampir semua daerah dan juga tanah-tanah kosong masyarakat memanfaatkan hari ini, memanfaatkan untuk menanam sawit. Dan lebih menarik lagi masyarakat kita hari ini, jadi ada sebelum sawit ini besar, yaitu di atas
tahun mereka menanam pohon-pohon atau tanaman muda lainnya untuk tumpangan ya, seperti nanam jagung dari dalam itu, ya kan, nanam palawija lain seperti pisang, ya, nanam pisang. Ini juga kita lihat pergerakan ini sangat bagus ini untuk peningkatan ekonomi ya. Yang hari ini ya, jadi belakangan ini ketika harga kelapa sawit bagus, ini tidak ada, sangat susah kita cari tanah-tanah kosong di Biren, sudah. Kalaupun ada tanah kosong harus kita sewa. Ini juga akibat seperti ya undang-undang yang diterapkan oleh Presiden Prabowo selama ini. Jadi yang bawah, kenapa petani menguntungkan ini? Ini juga program Prabowo nih. Jadi artinya padi sudah dibeli oleh negara hari ini. Jadi masyarakat tidak perlu takut ketika panen raya anjlok harga. Tidak perlu lagi. Presiden sudah membeli sampai 6.500 per kilogram. Kalau dulu biasanya kita ketika panen raya kita semua anjlok kan, dimonopoli. Ya kita tahu barang kita bawa Medan, setelah diolah bawa lagi kita. Kadang-kadang kita nggak tahu padi yang kita, beras yang kita makan itu padi yang di belakang rumah kita nggak tahu itu. Dibawa sana, sampai sana buat nama, buat merek, dikirim lagi kita. Juga jagung sudah juga ada harga hari, kalau nggak salah saya 5.500 kalau nggak salah saya nih, harga hari pemerintah. Kalau dulu ketika panen raya jagung, harga hancur. Inilah yang dulunya masyarakat kita kadang-kadang kenapa malas bertani. Kejadiannya ketika panen selalu harganya anjlok. Jadi sehingga dia selalu merugi, ya kan? Tapi insya Allah hari ini tidak ada kata merugi nih kalau menurut saya ya. Karena ketika harga rendah, pemerintah ikut turun tangan. Jadi kan luar biasa. Jadi tidak perlu lagi berpangku tangan kita, anak-anak muda sekarang kita ajak ayo berkebun, ya. Karena sudah sangat luar biasa saya pikir. Jadi artinya ini salah satu program yang sangat bagus dari pemerintah pusat ya untuk kita semua. Apalagi Aceh kan apapun yang kita tanam semua mudah tumbuh ya. Betul kan? Seperti kata Bimbo ya, lagu Bimbo ya itu. Jadi di mana pokoknya tanah kita Aceh sejengkal pun tanah kita semua bisa dimanfaatkan. Jadi nggak harus takut kita, ya kan? Nanam ubi kita colok-colok aja tumbuh bagus kita. Nanam pisang nggak perlu kita menjaga tumbuh bagus kan? Apalagi ganja ya, tapi jangan dimasukkan ganja. Baik, berarti memang karena subur sekali gitu. Baik, berarti memang begitu banyak program pemerintah ya untuk tentunya memajukan sektor perekonomian, salah satunya di pertanian dengan tetap menjaga stabilitas harga sebisa mungkin di petani. Dan pemirsa, kita masih akan melanjutkan obrolan kita dengan dua narasumber kita, tapi setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami dalam Aspirasi Publik. Mau tahu yang spesial, yang kekinian, yang viral, atau yang update? Nonton aja Dapur Medsos, hanya di TVRI Aceh. Setiap hari Selasa, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dapur Medsos, tempatnya berbagi cerita. Minimal ada untuk orang berkerjaan, tapi jadi lapak di kampung bersinar. Iya. Di sana ada agen pemulihan, di sana ada relawan, misalkan di sana ada ketahanan keluarga. Hari ke hari dapat menjumpai Anda dalam dialog portofolio. Pengawasan yang melekat sehingga tidak jadi di kebocoran-kebocoran. pengadilan tinggi ini akan menerima, memeriksa dan itu sepekan menjadilah sebuah topik sehingga ditetapkan dalam sebuah fatwa hukum. Apa yang mendorong peristiwa yang sama bisa terus berulang? Adanya pengaruh dan juga ekonomi, tekanan ekonomi juga. Memang para pelaku memang sudah ada sindikat. Sudah mulai merasakan tidak dampak dari kita di Banda Aceh di Batoh itu ada nama jalan AMD. Iya. Itu adalah abri masuk desa. Pemirsa, masih bersama kami dalam Aspirasi Publik dan kita masih akan melanjutkan diskusi kita tadi mengenai membangun masa depan Biren bersama dengan dua orang narasumber kita yang sudah berhadir, yaitu Pak Muklis selaku Bupati Kabupaten Biren dan juga Pak Romi selaku pengamat kebijakan publik.
Baik Pak, kita akan melanjutkan membahas mengenai masa depan Biren, tapi di bidang pendidikan Pak. Nah, kalau kita berbicara tentang pendidikan, memang ini merupakan salah satu hal terpenting ya Pak untuk membangun daerah khususnya. Nah, sejauh ini Pak, bagaimana kondisi pendidikan yang ada di Biren, terutama sekali untuk daerah yang berada di 3T Pak? Daerah-daerah 3T, yang terluar, terpencil, dan yang ada di Biren. Bagaimana kondisi pendidikan yang ada di Biren, terutama sekali untuk wilayah-wilayah yang ada di 3T, khususnya yang terluar, terpencil, dan mungkin agak jauh dari kota Biren sendiri, Pak. Ya, menyangkut dengan pendidikan, baik itu fakultas sampai ke sekolah dasar, memang di Biren ini seperti yang saya ceritakan tadi, apalagi dengan aturan pemerintah yang hari ini harus menempatkan anggaran, dan juga di saat kemarin terjadi refocusing penghematan untuk dunia pendidikan, itu tidak terjadi pemotongan anggaran. Cuma ada 2 dinas yang tidak terjadi pemotongan, termasuk dinas kesehatan. Nah, ini berarti pemerintah pusat juga sangat serius menyangkut dengan pendidikan dan kesehatan. Dan kita menyangkut dengan pendidikan, saya selaku bupati juga terus melakukan terobosan-terobosan dan juga memperjuangkan ketika ada program dari pemerintah untuk membangun, kemarin yang kita tahu ada sekolah SR, sekolah rakyat ya. Dan alhamdulillah berkat perjuangan kita dan juga teman-teman di dinas terkait ini, dan kita mendapatkan sekolah rakyat hari ini yang sudah mulai belajar mengajar ya, udah mulai proses belajar mengajar, yang SD-nya kalau nggak salah saya 25, kalau salah saya ya, yang SMA-nya 25 ya betul ya, yang SMA 25, SD ya SMA-nya 25, SD 50 ya, itu. Dan ini merupakan perintis ya, perintis. Dan alhamdulillah tidak semua kabupaten kota yang ada di Indonesia mendapatkan ini. Malah kita mendapatkan periode pertama untuk hari ini ya. Dan insya Allah ini lagi proses tender untuk membangun gedung. Yang hari ini gedung yang kita manfaatkan ini adalah di bekas BLK, bukan bekas BLK, di BLK-nya. Karena kemarin BLK itu saya suruh ini tidak perlu terlalu banyak ruang ya, sehingga kita tata untuk sekolah SR ya, sekolah rakyat. Dan kemarin sebelum semua ini terjadi ya, saya juga pernah ke Jakarta ketemu Menteri Sosial waktu itu. Ini kan di bawah Menteri Sosial, ketemu Menteri Sosial, Gus Ipul ya, salah saya Gus Ipul ya, Gus Ipul dipanggil ya, Gus Ipul. Kami ketemu membahas segala macam. Besoknya langsung turun tim ya untuk bergerak kemari. Dan alhamdulillah ini untuk perintisnya alhamdulillah sudah berjalan ya. Kemudian kita lagi mempersiapkan lahan untuk membangun baru, yang saya dengar anggarannya sangat luar biasa. Ini memang pembangunan ini akan dipegang oleh perusahaan besar, perusahaan pemerintah, itu BUMN ya. Memang kita harapkan tenaga-tenaga pekerja nanti tidak perlu dibawa dari luar daerah kan, bisa dimanfaatkan tenaga di sini, yang artinya bisa membantu masyarakat kita untuk mengurangi pengangguran ya, dan juga untuk menekan angka kemiskinan itu. Berarti memang dari segi pendidikan sendiri pemerintah memang sangat fokus di pendidikan dan kesehatan ya untuk saat ini. Nah, dari Pak Romli sendiri sebagai pengamat kebijakan publik Pak, bagaimana Bapak melihat kondisi pendidikan di Biren saat ini, dan juga terkait dengan sekolah rakyat Pak, bagaimana tanggapannya, apalagi sekolah rakyat ini memang sudah mulai berjalan dan juga yang menjadi siswanya adalah para anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, bagaimana Pak? Ya kalau kita lihat dari sekolah rakyat ini sebenarnya sangat bagus ya. Ini betul-betul terobosan yang sangat luar biasa sebenarnya. Karena dengan sekolah rakyat itu sebenarnya kan semua dari tingkat SD, SMP, SMA itu kan dituntut untuk bisa membentuk karakter mereka yang pertama, kan? Kedua, mereka di dalam sebuah program itu juga suatu bertujuan bisa menjadikan menjadikan yang lulusan di situ menjadi lulusan yang siap pakai, kan?
artinya memang betul-betul luar biasa. Ini betul terobosan luar biasa pada pemerintah, mungkin Pak Prabowo yang luar biasa. Di sini juga kita lihat sekolah ini juga sangat membantu. Karena kalau dari Biren, daerah Kabupaten Biren ini saya lihat mungkin kalau terpantau di kami di universitas itu rata-rata mungkin kebanyakan yang agak menengah ke bawah ya. Kan? Jadi rata-rata mereka karena kurangnya biaya, rata-rata mungkin agak banyak yang terputus sekolah. Ya. Jadi akhirnya beralih nanti ke jualan, beralih ke perkebunan. Tapi kalau misal juga sudah seperti ini, ya mereka sebenarnya punya motivasi untuk sekolah itu tinggi. Ya. Jadi ini akan terus membangkitkan mereka untuk terus sekolah. Ya, untuk balik lagi ke bangku sekolah, baik di SD, SMP atau SMA. Dia serasa ini betul program bagus karena apa? Pembinaan karakter sampai juga bisa menyiapkan orang menjadi yang siap pakai. Itu mungkin semua ada sebuah cita-cita yang sangat mulia. Saya pikir seperti itu. Kalau untuk pendidikan Biren secara umum bagaimana Pak perkembangannya sendiri yang Pak Romi lihat selama ini Pak? Perkembangan kalau pendidikan secara umum di Biren itu sudah sangat bagus karena kalau kita lihat semua fakultas, semua universitas dari tingkat SMA, SD, ya itu semuanya sudah memakai kurikulum dan saya ingin katakan bahwa sebenarnya orang Biren matang itu terkenal cerdas-cerdas ya Pak Bupati ya. Jadi kalau kita lihat nanti ada unggul di mana yang lulus pasti orang Biren tuh. Kan? Nanti misalnya mereka ada pengiriman mana pasti orang Biren. Jadi kalau tingkat kita bilang tingkat pendidikannya di sini sangat luar biasa. Di sini bagus, kan? Cuma terkendala di mana? Terkendala kita bilang nanti ada anak-anak yang tidak mampu untuk sekolah. Nah, jadi emang di Biren ini dari kemarin yang saya lihat fokusnya di Biren adalah untuk supaya seluruh masyarakat Biren, seluruh masyarakat Matang itu harus bersekolah. Ya, bersekolah dan bukan cuma sekolah, kan? Harus menjadi orang yang berguna dan bisa siap untuk meningkatkan pembangunan di Biren. Dan memang sekolah rakyat itu tadi memang menjadi jawaban untuk masyarakat yang kurang mampu ini bisa bersekolah. Nah Pak, jadi kita ke Pak Muklis, kita kembali ke Pak Muklis lagi terkait dengan sekolah rakyat Pak. Ini kan memang baru berjalan dan sebentar lagi akan dibuatkan gedung permanennya. Peran dari pemerintah daerah sendiri itu bagaimana Pak untuk mengawal supaya memang sekolah rakyat ini benar-benar bisa berjalan dalam jangka waktu panjang dan apa harapannya Pak terkait dengan sekolah rakyat ini ke depan? Ya, jadi memang kita tahu sekolah rakyat ini memang program Pemda pusat. Kendalinya memang di pusat ini. Ya kita juga pemerintah kabupaten sangat mendukung ini ya karena ini yang menjadi yang menjadi nantinya kecerdasan itu kan untuk anak-anak kita yang ada di sini. Jadi kita memang sangat beruntung ketika ada sekolah rakyat ini. Sehingga anak-anak yang tidak mampu sekolah hari ini sudah bisa tertampung di program pemerintah ini. Dan dipastikan kita mendukung penuh ini. Dan kemarin kami tidak ada alokasi, masih ada bangunan-bangunan yang di atas yang seharusnya masih ada kebutuhan lain. Kita akan lakukan pembersihan. Tujuannya jangan berubah pemikiran pemerintah untuk dibangun segera. Jadi memang dipastikan supaya sekolah rakyat ini akan terus berjalan ya Pak, setiap tahunnya sampai berhasil. Nah, lalu kalau kita berbicara tentang pendidikan Pak, memang kualitas pendidikan itu sangat ditentukan juga oleh kualitas tenaga pendidik atau guru Pak. Nah, peran pemerintah sendiri bagaimana Pak untuk meningkatkan kualitas pendidikan tenaga pendidik? Kita memang upaya-upaya ke situ terus kita lakukan, termasuk kalau sekolah rakyat sendiri itu tenaga-tenaganya sudah memang lebih banyak dari saya pikir di luar ini ya artinya karena dari kita pemerintah kabupaten kita sangat sedikit untuk diberi ruang untuk menyiapkan tenaga itu karena mereka mengontrol sendiri ya. Makanya kalau kita lihat dari fasilitas dan lain-lain menyangkut dengan sekolah rakyat ini sangat luar biasa saya pikir. Jadi mudah-mudahan ini terus bisa berlanjut sesuai dengan harapan kita semua dan juga Bapak Presiden terus mendukung penuh di bidang pendidikan ini ya kita sehingga Biren ke depannya banyak anak-anak yang mampu yang sudah bisa sekolah dan mampu menjadi orang-orang hebat nanti
di sini kita harap itu. Nah, kita berharap yang terbaik ya untuk pendidikan Biren. Mengingat durasi berbicara kita, jadi kita ingin langsung bertanya nih Pak, apa sebenarnya harapan ataupun keinginan Pak Muklis sebagai Kabupaten Biren khususnya terhadap masa depan Biren nanti seperti apa Pak harapannya? Ya, memang kalau berbicara harapan untuk kemajuan, saya rasa seluruh bupati kabupaten kota, wali kota, ini memang harapan awalnya. Di saat mereka kampanye juga terus ini yang digadang-gadangkan ya. Ya, saya memang bagi saya menjadi bupati, yang pertama sekali saya melanjutkan perjuangan almarhum, kebetulan abang saya pernah menjadi bupati. Beliau meninggal di 2 tahun menjadi pimpinan daerah waktu itu. Kebetulan beliau ini bupati saya selaku ketua tim ses pemenangan. Jadi banyak janji-janji politik kita waktu itu yang belum bisa dilaksanakan karena beliau kembali kepada Allah. Sehingga saya berniat untuk melanjutkan dan alhamdulillah saya terpilih. Dan sebenarnya untuk menjadi bupati bagi saya tidak terlalu penting. Yang paling penting menunaikan janji kita dengan masyarakat untuk memajukan daerah ini untuk kesejahteraan masyarakat kami di Biren. Itu. Jadi sehingga saya punya tanggung jawab moral hari ini bagaimana untuk bisa maju Biren ini untuk lebih baik dan bisa mensejahterakan masyarakat kami untuk lebih sejahtera dari yang sekarang itu. Tentunya berharap semua harapan itu semoga segera tercapai dan akan tercapai nanti hingga di akhir masa kepemimpinannya Pak Muklis. Pak Romi sendiri apa kira-kira harapannya ataupun mimpinya untuk masa depan Biren Pak? Apa yang ingin disampaikan? Kalau bagi saya yang paling utama mimpi dari semua masyarakat Biren saya rasa, kan Biren betul-betul menjadi pusat daripada perdagangan, perindustrian, kesehatan, pendidikan, dan itu adalah mimpi masyarakat Biren. Dan kalau kita coba tanya semua masyarakat Biren, pasti masyarakat Biren semuanya ingin menginginkan semua hal yang tadi. Dan semua hal tadi insya Allah akan tercapai karena apa? Karena dari letak geografis kita punya potensi untuk itu. Demikian. Baik pemirsa, itu dia tadi diskusi kita bersama dengan 2 orang narasumber kita tadi mengenai masa depan Biren, dan tentunya kita berharap semoga ke depannya Biren bisa terus untuk berkembang di berbagai sektor dan tetap menjaga identitasnya sebagai sebuah daerah yang dikenal dengan kota juang. Dan tentunya tugas untuk memajukan daerah ini bukan hanya tugas pemerintah semata, tapi juga perlu dikawal dan dibersamai oleh seluruh masyarakat. Akhirnya saya Rahmi Malika pamit undur diri dalam program kita Aspirasi Publik. Terima kasih banyak untuk membersamai kami selama 60 menit ke belakang tadi, dan terima kasih juga kepada 2 orang narasumber kita, Pak Muklis dan juga Pak Romi untuk waktunya. Sampai berjumpa di episode Aspirasi Publik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.